Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siswa kelas 9 MTS 7 Tanah Laut? Semoga selalu sehat walafiat. Hari ini Bapak akan mengajar secara lewat video karena pandemi yang mengakibatkan kita tidak bisa tatap muka kembali. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang bab 4 EPS, yaitu tentang masa kemerdekaan Indonesia sampai dengan reformasi. Pertama, itu masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, sebelum kita memasuki masa kemerdekaan tersebut, maksudnya sejarah tentang masa kemerdekaan pada tahun tersebut, kita harus tahu dulu apa itu maksud dari kemerdekaan. Nah, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah kondisi di saat suatu negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Sekali lagi, kemerdekaan itu artinya kondisi di saat suatu negara memiliki hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Nah, kita sudah tahu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Anus Muhammad Hatta, yaitu pada hari Jumat tepatnya. Nah, kita saat ini akan membahas sebelum-sebelumnya, itu sebelum proklamasi tersebut. Sebelumnya, nah itu ada proses persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu disebut dengan BPOPKI dan PPKI. BPOPKI itu maksudnya adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang BPOPKI terlebih dahulu, sejarahnya. Pertama, sejarahnya pada waktu penjajahan Jepang, yaitu pada 1944, itu Jepang pada Perang Dunia Kedua semakin terjepit oleh sekutu. Sekutu maksudnya di sini yaitu Amerika Serikat. Nah, semakin terjepit, dan akhirnya ada rapat parlemen Jepang pada saat itu. Tepatnya Perdana Menteri Kunaiki Kuiso, bukan Naruto, Perdana Menteri Jepang. Nah, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan nanti di kemudian hari akan merdeka. Itu janji salah satu Perdana Menteri Jepang, Kunaiki Kuiso. Karena tadi Jepang semakin terjepit untuk menarik hati Indonesia untuk membela Jepang, ikut membela Jepang, maka janji oleh Perdana Menteri tadi yaitu kelak di kemudian hari Indonesia akan merdeka. Nah, setelah diberikan janji itu, nah maka para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia menuntut janji tersebut, kemudian secara singkatnya menuntut janji kemerdekaan itu kepada Jepang. Nah, tepat pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yaitu pimpinan tentara Jepang yang ada di Jawa. Kumakichi Harada, pimpinan yang ada di Jepang, pimpinan Jepang yang ada di Jawa. Nah, pada 1 Maret 1945 mengumumkan, Kumakichi Harada tadi mengumumkan bahwa pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi disiapkan atau disingkat tadi BPOPKI, dalam bahasa Jepangnya disingkat BPOPKI, Yokurisu Jumbi
Chosakai. Nah itu diumumkannya 1 Maret 1945. Nah itu baru diumumkan, belum dibentuk. Nah setelah susunan, kemudian secara singkatnya dibentuklah pengurus BPKI yang diketuai oleh Rajiman Hodioningrat sebagai ketua BPKI saat itu dan Suroso sebagai wakil ketuanya. Nah dibentuk itu pada tanggal 28 Mei 1945. Sekali lagi, BPUPKI dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Rajiman Nurjoningrat. Nah, setelah itu terbentuk BPUPKI maka diadakanlah sidang. Sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei yaitu sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang ini untuk apa? Sidang ini yaitu membahas tentang dasar negara Indonesia. Yaitu tadi sudah sidang pertama itu 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama yaitu membahas tentang dasar negara. Nah, dalam sidang ini Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia saat itu memberikan usul. Nah, nama dasar negara Indonesia itu yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila, antara 3. Pancasila, Trisila, dan Ekasila dalam rapat 1 Juni 1945. Ternyata nama yang dipilih untuk dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, oleh karena itu pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu sejarahnya dari sidang BPUPKI pertama. Itu merumuskan dasar negara. Nah, pada 1 Juni terbentuklah Pancasila yang diusul dari Insinyur Soekarno. Nah, setelah terbentuknya Pancasila atau dasar negara tadi, kemudian dibentuk lagi panitia. Ada panitia kecil. Nah, panitia kecil ini tugasnya itu menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, disebut dengan panitia 9. Orangnya cuma 9 orang, panitia kecil. BPUPKI tadi berarti panitia besarnya lah. Lalu BPUPKI tadi membentuk kembali panitia kecil namanya 9 orang yang disebut dengan panitia 9 untuk menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, panitia 9 tadi itu orang-orangnya yaitu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggotanya Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebarjo, Amar Ramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hasim, Agus Salim, dan Abikusno Jokorojoso. Nah, tadi panitia 9 yang tugasnya untuk menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh panitia 9 sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang sekarang dikenal Pancasila. Cuma sila pertama itu diubah karena orang-orang timur kan kayak Papua itu kada mayoritas Islam. Nah, agar menaungi seluruh agama, maka dirubahlah ketuhanan yang Maha Esa yang sila pertama. Piagam Jakarta itu apa? Nah, Piagam Jakarta itu hadis 5 dasar tadi, 5 rancangan, 5 dasar. Disebut oleh Master Muhammad Yamin itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, rancangan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI mulai tanggal 10 Juli 1995.
persidangan kedua BPOPKI, yaitu pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Ini agendanya yaitu mempersiapkan rancangan undang-undang dasar, termasuk juga pembukuannya. Nah, itu hasil rapat persidangan yang kedua BPOPKI, yaitu salah satunya yaitu pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta tadi. Nah, itu salah satu hasilnya. Nah, sebelum sidang BPOPKI berakhir, panitia perancang undang-undang dasar melaporkan hasilnya dari sidang sebagai berikut, yaitu pernyataan Indonesia merdeka kedua, pembukaan undang-undang dasar ketiga, undang-undang dasar dan batang tubuh. Dengan keberhasilan panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPOPKI dinyatakan telah selesai dan dibubarkan. Nah, mungkin sampai situ aja pelajaran hari ini, walaupun sedikit. Nah, asalkan kalian ingat. Nah, itu saja yang Bapak bisa sampaikan dalam pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sekali lagi disehatkan badan dan kita bisa kembali lagi tatap muka seperti biasanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.